Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indriani dengan NIM 0309203078. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Tadris IPS di kelas IPS 4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurizadora M. Hum. Desa yang dikunjungi ini adalah Desa Perdamaian Kecamatan Binjai yang ada di Kabupaten Langkat. Salah satu alasan mengapa saya memilih desa ini menjadi objek penelitian saya, karena meskipun desa ini sudah terletak di tengah kota dengan minoritas suku Jawanya yang hanya 1%, namun mereka masih bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan dari suku mereka. Bahkan mampu mengajak masyarakat sekitar yang berbeda suku ikut serta dalam perayaan yang diadakan oleh masyarakat suku Jawa. Di video ini akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan khususnya suku Jawa di Desa Perdamaian. Nah, unsur yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat di Desa Perdamaian ini lebih cenderung ke bahasa Indonesia, dikarenakan masyarakat di desa ini memiliki perbedaan suku, mulai dari suku Jawa, suku Banjar, dan ada juga suku Melayu. Namun, jika berkomunikasi dengan tetangga yang memiliki suku yang sama, maka mereka akan menggunakan bahasa dari suku mereka sendiri. Contohnya narasumber yang saya wawancarai ini. Narasumber yang saya wawancarai, beliau bersuku Jawa. Maka dalam kesehariannya pun, beliau menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Kedua adalah sistem pengetahuan. Contohnya tentang perhitungan hari Jawa, pengobatan tradisional, dan alam sekitar yang masih terjaga. Selain itu, ada juga bahan-bahan mentah seperti kebun kelapa sawit. Unsur yang ketiga adalah sistem organisasi sosial. Di Desa Perdamaian ini masih ada organisasi remaja masjid, perwiritan, dan di suku Jawa sendiri ada juga organisasi yang biasanya berkumpul tahunan pada tanggal 1 Muharram. Unsur kebudayaan yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi di Desa Perdamaian ini sudah modern, seperti penggunaan handphone dan laptop, juga alat-alat masak yang sudah modern. Yang kelima ialah sistem ekonomi atau mata pencaharian. Masyarakat di desa ini umumnya adalah pedagang, mulai dari pedagang sayur, buah, dan lainnya yang biasa dijual di pasar. Unsur yang selanjutnya adalah sistem religi. Masyarakat di Desa Perdamaian ini mayoritasnya beragama Islam 90%. Adapun perayaan adat Jawa yang dilakukan biasanya di bulan Muharram dengan cara mengundang tetangga sekitar untuk berdoa dan memakan nasi tumpeng. Unsur kebudayaan yang terakhir adalah sistem kesenian. Biasanya pada tanggal 1 Muharram diadakan kesenian seperti kuda lumping dan dilanjut dengan memakan nasi tumpeng dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Dina Indriani, mahasiswa UINSU semester 3. Di sini boleh saya bertanya nama kakek siapa? Boleh, nama kakak adalah Pak Sugin. Kakek Sugin ya? Iya. Nah, di sini saya ingin mewawancarai kakek tentang kebudayaan di sekitar desa ini. Desa ini namanya apa ya, Kek? Ini Desa Perdamaian Dusun 1. Wawancara ini untuk menyelesaikan tugas UAS Kebudayaan Indonesia. Di sini saya ingin bertanya, suku kakek itu suku apa ya, Kak? Suku Jawa. Oh, terus di sini tuh dominannya itu suku apa? Dominannya itu campur baur ya. Ada Karo, ada Banjar, ada juga orang Batak, ada. Kakek kalau sehari-harinya itu bahasanya lebih ke Indonesia atau Jawa? Ya kalau kita aslinya kalau sehari-harinya itu memang Jawa. Ya, Jawa. Kalau sistem pengetahuan tentang hari Jawa itu ada nggak kayak di sini? Ada. Kalau kakek memang seperti itu kita pakai ya, karena kita selalu mencari hari. Seperti orang mau pesta pasti bertanya kepada kita. Orang manapun yang memang niat tujuannya kemari, ya kita kasih tahu. Oh itu salah. Itu nanti kalau kita langgar pasti itu cocok dalam pertengahan kehidupan kamu. Nah inilah yang kita tanya ya, karena persamaan. Kalau bisa ini karena kelahiran itu kan bisa sama bisa enggak. Nah jadi kita ambil dari
siapa si perempuan, itu yang kita ambil. Jadi perempuannya yang kita Iya, yang kita ambil dari perempuan, dari kelahiran perempuan. Karena itu pengayom, perempuan ini pengayom dan memberikan makanan supaya masak itu kan, ya itulah kadang-kadang ya. Makanya laki-laki kebanyakan sekarang mau jadi preman sendiri. Kenapa aku bilang seperti itu? Kadang-kadang si perempuan pagi jam 4 udah bangun, mengolah makanan, tetapi nggak ada harga dirinya. Terlambat sedikit aja, mana minumku? Nah, itu kan namanya bukan manusia. Jangan sementang laki ya, itu tidak boleh. Perlulah dihargai si perempuan ini, karena dia laki masih tidur, dia udah jalan sana jalan sini, itu berapa kilo kalau dikira. Memang di dalam dapur, tetapi kalau dikira udah berapa jauh. Tapi orang selalu meninggalkan seperti itu. Kekuasaan sementang laki ini mencari makan, mencari nafkah akan berkuasa. Itu tidak boleh, ya. Kita kewajiban sebagai laki itu bahu membau. Itu tidak ada salahnya. Itulah ngajari anak-anak kita yang akan kita bina. Kalau yang datang ke kakek tadi nanya hari-hari itu lebih ke orang Jawa atau suku-suku lain juga? Ya, suku-suku lain banyak juga. Karena dia menanya, karena kok terbaik, macam mana Pak? Nah, itulah ya. Nah, jadi kita anjurkan, ya ini begini, itu lahirnya tanggal berapa, hari apa, nah, ini Pak, oh ini keranya jangan, ini carikan hari kembarnya, umpamanya rakepannya, ya itu kan ada. Nah itulah kita kera biji harinya, supaya tentrem dalam rumah tangga. Kalau pengobatan tradisional tuh ada nggak Kak? Ya saya memang kerjaan setiap harinya, ya saya setiap harinya, tapi saya melalui ayat, dan ramuan lain juga ya ada. Tetapi itu hanya istilahnya sekilas, ya. Nah, makanya ya kita ini bukan mendoakan, yang lain-lain tidak. Saya juga pernah disudutkan kepada orang yang nggak senang sama-sama berbuat seperti inilah. Tetapi dengan kenyataan saya sampai di kejaksaan, alhamdulillah tidak ada yang membuang saya, bahkan menarik saya. Ya alhamdulillah, karena saya memang benar, saya tidak pernah meminta apapun. Kalau dikasih saya terima, kalau nggak dikasih saya diam. Kita sifatnya menolong, ikhlas, dan kenyataan karena Allah. Itu aja. Nah. Kalau di sini tuh ada organisasi sosial tentang kebudayaan Jawa gitu nggak Kak? Kalau di sini memang langka, saya akui, tetapi tetap kami terapkan kepada istilahnya adat istiadat kepada kita. Karena kita sebagai orang tua di sini untuk menyampaikan rasa syukur supaya macam mana tenang kampung ini, selamat kampung ini, biarpun lain suku, ya kita mendoakan siapapun boleh, tidak dilarang, tapi untuk yang terbaik. Jadi dia tuh kalau misalnya entah ada acara apa gitu, ada organisasi sosialnya gitu kayak dari Jawanya gitu. Ya, kita memang kita salurkan sendiri, umpamanya kita mau kenduri, kita tunjukkan kepada cara kita juga, kita wujudkan kepada cara kita. Maka yang aku bilang tadi ya, seperti istilahnya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah dan kepada danyang-danyang yang ada di daerah sini. Saya minta maaf terlebih dahulu, mana tahu bila ada kata-kata yang kita lakukan menyinggung dalam perasaan, ya kan? Nah, jadi kita meminta maaf sebelum kita utarakan itu. Terus kalau di sini tuh mata pencariannya tuh dominannya apa ya Kak? Ya domainnya kalau orang kita Banjar ini seperti jual bumbu, jual tikar, ya itulah istilahnya. Jadi kayak pedagang gitu. Iya. Kalau misalnya petani gitu jarang. Petani jarang. Lebih ke pedagang. Iya pedagang. Terus kalau sistem religi tuh di sini tuh lebih banyak Islamnya gitu Kak? Atau? Ya alhamdulillah dibilangkan 90%. Kalau perayaan Islami tentang Jawanya di sini ada nggak? Ah, itu memang tidak ada, karena boleh dikatakan diibaratkan kalau Jawa ini dibilang 1% ya. Tapi kita juga mengikuti jejak-jejak orang itu juga. Tetapi kalau adat kita seperti adat Jawa memang nggak pernah ditinggalkan. Nah kan gitu. Berarti kakek itu melaksanakan sendiri gitu? Iya, melaksanakan sendiri dan mengundang juga orang-orang sebelah sini. Itu kayak apa Kak? Yang kakek laksanakan tuh perayaan kayak mana gitu? Ya ini seperti suro ya. Nah, ini kita membuat nasi ya. Nasi tumpeng ya, untuk diwujudkan kemana arah nasi tumpeng ini ya, kita tembungnya kan bahasa Jawa. Maka aku bilang, nah ini ngawulake ya, nah dengarkan baik-baik, ini bahasa Jawa. Kula nuwun Gusti, kula nyala matur saderengipun matur wonten lepat sewu lepat nyuwun dipun cekak maring pun Gusti. Artinya
sebelum kita utarakan saya minta maaf terlebih dahulu bila ada kata-kata saya yang salah, ya. Nah, itu yang kita ucapkan. Nah, baru kita wujudkan apa yang ada di situ itu kita terjemahkan. Seperti tumpeng tadi, apa artinya tumpeng? Nah, itu. Jadi rame-rame gitu. Iya, rame-rame. Tetangga-tetangga sekitar Iya, sini. semuanya. Terus kalau kesenian dari adat Jawa tuh di sini kayak kuda lumping itu masih ada nggak? Kak? Masih ada lengkap kuda lumping ya, masih ada lengkap. Memang setiap tahunnya kakek mengadakan kuda lumping setiap satu suro. Jadi setiap satu suro itu ada kuda lumping sama nasi tumpeng tadi. Iya, itu. nasi tumpeng membuat sendiri untuk keselamatan yang ada di daerah kampung ini. Jadi segitu aja kayak yang Ya. mau saya wawancarai. Terima Iya. kasih Iya. karena telah memberikan kami ilmu dan wawasan lebih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembahasan mengenai 7 unsur kebudayaan suku Jawa di Desa Perdamaian. Semoga video ini dapat memperluas wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.